wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca doa bersama supaya apa yang kita pelajarkan nanti bisa cepat nangkap dan berengket di kepala kalian. Amin. Baiklah, doa dipimpin oleh Ari. Coba Ari, pimpin doa. Baik, sebelum belajar kita berdoa mulai. Doa besar. Amin. Amin. Baik, terima kasih karena sudah memimpin doanya. Semoga apa yang kita pelajarkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi ilmu yang bisa diamalkan. Amin. Baik, kita absen terlebih dahulu supaya kita bisa melihat siapa saja yang tidak hadir pada hari ini. Ada yang tidak hadir? Ada Siapa? Riki. Riki. Cuman Riki saja. Apa ada yang lain? Riki, Pak. Baik, oke. Langsung saja, saya mau tanyakan anak, sekarang di Musirah Utara, apakah bencana alam yang terjadi yang viral sekarang? Banjir. Banjir, apalagi? Jembatan putus. Jembatan putus, banjir, Air meluap. air meluap. Sampah di mana-mana. Itu tahu nggak kenapa itu? Karena hujan. Hujan, curah hujan tinggi. Curah hujan, apalagi? Buang Apa karena Buang sampah sampah, buang sampah Buang sembarangan. sampah. ke sungai. Oke, buang sampah di sungai. Ada lagi? Ada lagi? Gak ada. Oke, yang pertama tadi buang sampah. Sampah di sungai. Yang kedua curah hujan. Iya. Curah hujan. Curah hujan. Oke, Bapak tambahkan satu kali. Satu lagi. Itu penebangan pohon. Hutan liar. Oke, baik. Di sini ada 3 poin yang harus kita ingati. Yang pertama itu buang sampah di sungai. Itu sangat berbahaya bagi lingkungan kita khususnya. Karena apa? Karena buang sampah di sungai ini bisa saja sampahnya menyumbat di aliran-aliran sungai. Setelah terjadinya banjir, airnya curah hujan lebat. Jadi ketika hujannya lebat, sampahnya didorong oleh air hujan ke sungai semua. Itulah tersumbat terjadinya banjir seperti yang di Musirah Utara itu. Oleh karena itu, anak-anak jangan sampai buang sampah sembarangan, jangan sampai buang sampah di sungai ataupun di pinggir sungai, karena itu sangat berdampak bagi lingkungan kita. Yang kedua itu curah hujan. Hujan ini kita tidak tidak bisa kita Prediksi, Pak. hujan ini tidak bisa kita prediksi kapan turun hujan, tidak bisa. Soalnya itu dari Tuhan langsung yang menentukan. Kita tidak bisa melihat. Mungkin bisa diprediksi, saja diprediksi pakai alat seperti yang di berita-berita itu di media segala macam, itu bisa diprediksi kapan turun hujan, mendung atau cerah cuacanya, itu bisa. Tapi kita tidak bisa apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Soalnya itu kan ditakdirkan oleh Tuhan, jadi tidak bisa kita prediksi. Yang ketiga itu ada penebangan hutan liar. Itulah pemerintah melarang kita menebang hutan sembarangan. Karena inilah dampaknya seperti Musirah Utara itu. Dampaknya sangat luar biasa. Ini nanti, ini kan sudah dilarang oleh pemerintah. Nah, ketika sudah dilarang, masyarakat di Musirah Utara itu masih menebang hutan sembarangan. Ketika terjadi banjir, dia menyalahkan pemerintah.
Kenapa ini banjir? Ya kan? Nah, itu kesalahan masyarakat sekarang. Itu perlu anak-anak pahami. Perlu anak-anak ingatkan. Jangan buang sampah dan jangan menebang hutan. Ketika anak-anak pulang ke rumah nanti, omong sama orang tuanya ketika dia masih menebang hutan sembarangan. Jangan menebang hutan, Pak, sangat berbahaya. Nah, mulai dari sekarang, anak-anak belajarlah menanam pohon supaya hutan kita hijau lagi, penghijauan lagi. Sekarang kan di Indonesia ini, coba anak-anak searching di Google peta Indonesia, itu banyak sekali yang merah daripada yang hijau. Itu kenapa? Karena hutan kita sudah habis. Pohon-pohon besar itu sudah ditebang semua sama masyarakat. Oke, ini sekilas sebelum kita masuk materi. Nah, sekarang materi kita pada pagi hari ini itu pencemaran lingkungan. Ini sangat banyak pencemaran lingkungan. Yang pertama ada pencemaran tanah. Yang kedua ada pencemaran air. Yang ketiga ada pencemaran udara. Oke, kita masuk ke pencemaran tanah. Baik, kita masuk ke pencemaran tanah. Jadi pertama itu pencemaran tanah, terdapatnya sampah-sampah di mana-mana. Tempat pembuangan sampah, ketika sampah itu sudah menumpuk, maka ditimbun oleh pemerintah, ditimbun oleh pihak dinas lingkungan. Itu sangat berbahaya bagi pencemaran tanah. Ekosistem yang ada di tanah. Sangat miris kita melihat peraturan pemerintah sekarang. Miris sekali. Kenapa ditanam sampah tersebut? Itu muncul pertanyaan kan bagi kita, kenapa ditanam? Sedangkan sampah tersebut sangat berbahaya bagi pencemaran tanah. Kenapa ditanam? Kenapa sampah itu ditanam? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Biar tidak terlihat oleh mata. Biar tidak terlihat oleh mata. Oke, itu logika pemerintah. Mantap. Ada lagi? Enggak ada lagi. Mungkin tidak terlihat oleh mata. Oke, bagus. Dua, tidak terlihat oleh mata. Ini jawabannya ya. Supaya tidak terlihat oleh mata. Oke, kenapa ini alasan pemerintah supaya tidak terlihat oleh mata? Ini kan yang mengelola sampah ini kan tiap kota, tiap kabupaten, kecamatan itu ada. Supaya pemerintah tidak melihat lingkungan itu bersemburan sampah, supaya lingkungan itu dikategorikan bersih. Sedangkan efek bagi pencemaran tanah itu sangat besar. Karena dia ingin namanya bagus, pemerintah tersebut ingin namanya bagus, supaya tidak terlihat oleh mata, supaya lingkungan di sekitarnya bersih, supaya dia dapat penghargaan. Padahal dia tidak tahu efek bagi tanah, efek bagi ekosistem yang ada di tanah, dia tidak tahu. Inilah tugas kita. Anak-anak sekarang kelas berapa? 8. Kelas 8 kan? Nah, tugas anak-anak tinggal beberapa tahun lagi. Anak-anak jadi mahasiswa. Hitung, tinggal berapa tahun lagi anak-anak bisa jadi mahasiswa? 4. Tinggal 4 tahun lagi. Itu sangatlah panjang prosesnya. Mulai dari sekarang, anak-anak belajar mengkritik pemerintah yang salah, mengkritik peraturan-peraturan pemerintah yang berefek pada lingkungan kita, yang berefek pada kesehatan kita, itu harus kita kritik supaya ini tidak terjadi, supaya undang-undang tentang sampah ini dihapuskan, sampah yang ditanam di tanah itu dihapuskan. Oke, ini tentang pencemaran tanah. Oke, selanjutnya yaitu ada pencemaran air. Itu sudah kita bahas tadi. Pencemaran air
eh, ini sangat berbahaya juga bagi ekosistem, bagi satwa yang ada di air. Sangat berbahaya. Itu penyebabnya tadi pencemaran air itu ada sampah. Itu yang pertama, ada sampah. Kalau sampah itu tersebar kemana-mana, kalau sampah itu sudah jadi mikroplastik, terjadi sampah yang kecil, jadi mikroplastik, itu sangat berbahaya. Apa itu mikroplastik? Mikro itu kecil, plastik itu plastik. Berarti plastik yang sangat kecil. Mikro itu kan kecil. Ketika ikan di sungai tawar itu makan plastik yang kita buang, itu ketika kita dapat ikan tersebut, kita mau mengonsumsi ikannya, maka itu tidak baik untuk kesehatan. Bisa saja itu jadi racun bagi kita. Oleh karena itu, janganlah adik-adik atau anak-anak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai. Itu sangat berbahaya bagi ekosistem yang ada di sungai. Nah, selanjutnya dampak dampak dari pencemaran air, yaitu yang pertama di sini ada penurunan kualitas lingkungan, yang kedua mengganggu pemandangan. Yang kedua itu mengganggu pemandangan. Coba anak-anak main ke waterpark Lubuk Linggau ini kan ada itu. Anak-anak duduk di atas jembatan. Ketika anak duduk di atas jembatan melihat arah ke hulu, begitulah pemandangan anak-anak langsung tidak bagus karena banyak sampah yang hanyut dari sungai. Itu kenapa? Karena masyarakat tidak sadar membuang sampah ke sungai. Nah, yang ketiga di sini ada mempercepat kerusakan benda. Yang keempat ada pemekataan hayati dan dapat mengganggu kesehatan. Yang kelima menyebabkan terjadinya banjir ke kalangan air bersih. Banjir. Kalau sudah banjir maka airnya kotor kan? Kalau sudah banjir maka airnya akan kotor. Selanjutnya yaitu ada pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan maupun tumbuhan, serta merusak keindahan alam. Akibat pencemaran udara, diantaranya adalah gangguan visibilitas, gangguan psikologis akibat kebisingan, timbul penyakit apa ini? Penyakit pada pernapasan, penurunan produktivitas tumbuhan dan hewan akibat hujan asam, kerusakan pada bangunan akibat asam dan lain-lain. Ini sangat banyak. Itulah kenapa pencemaran udara ini sangat berbahaya bagi kita. Karena pencemaran udara ini kan udara. Sehari-hari kita itu menghirup udara. Ketika udara kita tidak sehat, maka tubuh kita otomatis tidak sehat. Ini kembali lagi ke lingkungan kita sekitar. Apakah bagus? Apakah banyak pohonnya? Banyak kendaraan yang lewat? Atau tidak? Kalau banyak kendaraan, banyak pabrik di sana, mungkin udara di tempat anak-anak mungkin sudah tercemar. Karena asap pabrik, asap kendaraan, mobil, motor, ataupun semacamnya, itu sangat berbahaya bagi kita. Karena sehari-hari kita menghirup udara tersebut. Faktor penyebab pencemaran udara. Nah, ini ada faktornya. Yang pertama itu ada aktivitas alam. Aktivitas alam. Ada aktivitas alam. Aktivitas alam. Abu
abu vulkanik. Itu sangat berbahaya bagi lingkungan kita. Sangat berbahaya. Oke anak-anak, karena Bapak lihat waktu kita belajar ini sudah mau selesai, ya. Oleh karena itu kita lanjut ke minggu depan. Kita lanjut ke minggu depan. Bapak kasih kalian pekerjaan rumah buat media seperti ini. Bagaimana itu? Terserah anak-anak saja mau bahannya dari apa, Bapak terima. Bapak sangat senang. Oke, baik anak-anak. Untuk kesimpulannya, betapa pentingnya kita menjaga lingkungan, karena lingkungan itu bisa berdampak kepada kita sendiri. Nah, oleh karena itu, tanamkan dalam otak, tanamkan dalam hati, janganlah buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya, jangan sampai membuang sampah di sungai. Itu sangat berbahaya bagi ekosistem yang ada di air ataupun kita manusia, karena air kita tercemar, kita mengonsumsi air, maka badan kita tidak sehat. Ketika badan anak-anak mau sehat, ketika tubuh anak-anak mau fit, mau pintar, maka jagalah lingkungan, karena lingkungan itu sangat berefek bagi kita. Oke, mungkin itulah yang dapat Bapak sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, Bapak mohon ampun. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.